Sube yang saya hormati. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Hari Anja, sudah jelaskan banyak. Mungkin selama ini saya tidak terlalu berkontribusi banyak. Tapi ketika saya juga sebagai kepala pelabuhan di Batam, saya Ketua Persatuan Sosial Masyarakat Sumatera Utara. Itu cara kita. Saya banyak menghabiskan waktu di luar negeri, dan pernah saya menjadi direktur di Pelindo Medan, direktur di Pelindo 4 Makassar, hari ini menjadi presiden Indonesian Maritime Pilot Association. Karir saya 35 tahun itu di sektor maritim. Saya terdiri di infus di rumah sakit. Jadi tadi ada rapat kapal pesiar mau masuk, gubernur wali kota tolong tadi rapat di Lawan, terus rapat, terus rektor Wisu nelfon Pak Herman, tolong dibantu Pak, dosen kami ini sekarang lagi down Pak, gimana cara dibangkitkan? Saya sempatkan, jadi saya minta maaf pertama karena saya sama dengan ajaran nama di militer itu yang paling nggak boleh adalah tidak tepat waktu. Jadi hari ini saya minta maaf ya, karena saya juga, tapi karena saya tadi sempat diinfus di rumah sakit USU. Guru kita dokter berketepatan sedang mengambil spesialis, jadi dia tadi sudah apa masih banyak rapatnya ini masih ada ini. Anyhow, saya hadir karena senang dengan harian. Maka untuk ini bisa sukses, dulu saya sekolah di Universitas PBB. Saya baru pulang dari Amerika, saya baru pulang dari Meksiko dan dari Qatar. Apa yang saya jelaskan hari ini pertama adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawan. Apa yang dikatakan tadi oleh bapak-bapak, untuk kita, penasihat kita. Inilah gunanya kami hadir di sini. We are here today in order untuk melanjutkan studi poda-poda, aktivitas, kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh para sini. Kami terpanggil hari ini adalah panggilan dari hati yang paling dalam. Ini saya beritahu, kami laporkan kepada Bapak dan Ibu. Kemarin saya bertugas ke Batam, harus ketemu dengan Pangkoga Ilham, berkepatan jadi Kasal itu teman saya, Kasal sekarang Panglima TNI itu teman saya. Kita akan begini, kumpulkan warga harian jadi Batam. Kita mau bikin acara, bagaimana kontribusinya Anda? Oh iya, Amang begini, siap Natal tahun baru lah ya. Nanti Februari saya ke sana akan kita kumpulkan. Kemarin saya sempatkan buat TB untuk bersilaturahmi, ada beberapa orang kita, saya buat present. Dia kemarin hari Minggu lalu kita ketemu dengan Pak Ketua di sini. Sudah, cuma tempat kita buat acara di rumah. Kalau dibuat di rumah, nggak ada yang melayani makanan. Rumah saya Sumber Batu nomor 1, nomor 1, nomor 3, nomor 5. Jadi dekat kemarin saya katakan. Ada air mineral ya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya membuat judul hari ini Doing the Most Good for Hari Anja. Melakukan yang terbaik untuk Hari Anja. Ketika saya masuk organisasi, maka ada kewajiban saya. Ada 5-6 kontribusi yang harus saya sampaikan. Kalau saya masuk PHBI, kalau masuk saya dalam susunan kepanitiaan, maka ada kontribusi yang harus saya siapkan. Pertama, kontribusi ide. Mau dilakukan apa PHBI? Ide. Setelah ide, ada kontribusi berikutnya apa? Tenaga. Saya bisa melakukan apa? Yang ketiga, kontribusinya apa? Waktu. Yang keempat, kontribusinya apa? Duit. Yang keenam, kontribusinya apa? Yang kelima, networking. Saya tidak bisa kontribusi waktu, ide, waktu, dan uang. Tapi Gubernur Sumatera Utara saya kenal. Bapak buat undangan, nanti saya ke sana. That's what we call our contribution to the organization. Bapak Ibu yang ada di ruang ini 3 bertanya, kompetensi saya, talenta saya yang dikasih Tuhan apa? Apakah ide, makadari, pikiran, apakah waktu, apakah tenaga, apakah duit, atau mengenal seseorang? Yang paling bagus, 4 sehat yang sempurna apa? Semua bisa kita lakukan. Ngasih ide ya, ngasih waktu ya, ngasih tenaga ya, ngasih networking ya. Itu yang paling mudah. Pintunya ditutup, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita ketemu
Semua tindakan di sana itu gampang. Yang paling penting apa? Mindset. Makanya dalam struktur kehidupan manusia ada namanya mindset. Kita harus sama. Tujuan PHB itu tahun 2023 ada 3. Pertamiangan, Mubes, membangun rumah. Semua harus fokus. Kalau kita di tentara dulu namanya, hanya 3 fokusnya. Gak boleh nembak yang lain. Setelah pikirannya sama, hatinya harus sama. Seperti dikatakan Opung tadi. Sudah, ininya sama. Skill setnya harus sama. Adu muna. Baru apa lagi yang kita katakan? Action set, mengerjakan. 5 aspek ini menjadi sangat penting. Makanya Tuhan memberikan pemikiran di atas supaya ini mengatur semua. Ya, ada namanya mindset, heart set, skill set, tool set, action set. Ya, lanjut. Ya, saya pinjam dulu kata-kata ini. Hari ini kita kuliah dulu 2 SKS supaya bagus ke depan. Management is about persuading people to do things they do not want to do. Ini adalah manusia yang membuat handphone Apple. Manajemen. Tujuan daripada organisasi ini adalah Pertamiangan yes, Mubes yes, membangun rumah. Bagaimana manajemen bisa mengajak orang ke sana? Inilah tugas kita hari ini yang ada di ruangan ini. Siapa melakukan apa dan untuk apa. Terus dilanjut lagi di sini adalah while leadership is about inspiring people to do things they never done. Hari ini penasihat kita menginspirasi. Amang inang natuluhari tabaik pertamiangani. Sukses dok. Itulah menginspirasi kami yang muda ini datang kemari hari ini Opung Amang. Ini adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab sekali. Apa yang sudah Opung dan Amang buatkan dulu, kita ingin regenerasi. Kita ingin estafetkan. Sehingga nanti dalam konteks acara, ada 9 item yang ada. Ramai, meriah, hadir, berkontribusi, ada output acara, kemudian ada implementasinya, kemudian itu legasi. Zaman ini sudah masa imam baik patungan. Zaman ini sudah sampai jangan paksa zaman ini sudah pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu semuanya kita akan berpaling pada yang kita tinggalkan cuma satu, legasi. Ini yang mau kita ciptakan hari ini. Semua kita bisa menciptakan legasi, tapi ada legasi untuk membuat marga kita. Wow. Kalau Mawan Kertajaya undang saya, dia selalu pakai terminologi wow. Hari aja sekarang wow. Orang Aceh bilang nggak bisa kita lakukan, itu jalan sendiri-sendiri, harus bareng. Next, ya, next, ya. Makan sukun dekat bandara sambil santai minum Fanta. Salam santun buat saudara, semoga damai penuh cinta. Karena kami pernah jadi pejabat di Kepri, biasanya harus baca pantun. Serta di HK ada kebakaran pun baca pantun. Next, ya. Orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak bertahan lama. Ya, seperti mandi. Itulah mengapa kami merekomendasikannya. Motivasi itu tidak sama mandi. Kalau kita siap mandi, kotor lagi kan, harus mandi lagi. Nah, itulah tadi yang diturunkan para senior. Hari ini saya coba buat implementasikan. Ya, saya mulai dari makro dulu. Next, ya, hidup ini akan terus berlanjut. Baik engkau tertawa atau menangis. Karena itu jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat. Aina matua, aina dua anakku, ngasora mau sedih. Ayah ada banyak butuh harian. Itulah tanya pada diri kita. Dan yang kita tinggalkan itu nanti menjadi legasi. Ya, ini kata Habib Prasisihan. Lanjut. Saya menceritakan ini tidak ada hubungan dengan agama. Ya. Ini Jaya Suprana mengatakan, kenapa ini bilang bawahnya? Bisa naik.
naikkan atas. Ya, ini kita lihat dari soprano. Ini sekolah di Jerman, ahli piano, taat kepada Katolik. Dia mengatakan sebagai berikut. Sudah. Slideshow ya. Slideshow sudah. Oke. Bagi saya, hidup itu menunggu mati. Dan sementara menunggu mati, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita perhatikan. Saya baru mengumpulkan pendeta kemarin. Di mana istri? Tanggal 31. Supaya pendeta ini menarik pidato Pak, khotbah harus berinovasi. Dan saya kemarin bulan lalu diundang rektor Universitas Akademi Memain saya. Hal yang sama saya katakan. Sekarang Anda berkontribusi kepada Tuhan, berkontribusi kepada tetangga, berkontribusi kepada keluarga, tapi ada kontribusi lain yang harus kita berikan. Saya namanya buat kita. Inilah bentuk kontribusi kita. Jadi sambil kita menunggu mati, saya berharap yang di ruangan ini umurnya 1 tahun. Ya, tapi itu nanti urusannya dengan Tuhan. Lanjut. Nah, sekarang PHBI ini menganut 2 value. Persatuan Harian Dohoboluna ini harus value. Kemarin saya katakan waktu pertemuan di Tebing. Ayaman undangan, manfaat undangan. PHBI harus bisa memberikan nilai tambah untuk anggotanya. Kalau saya masuk PHBI apa manfaatnya? Tidak ada. Ngapain saya masuk? Tapi kalau saya masuk PHBI, dapat saya kebanggaan sosial, dapat saya kebanggaan material, dapat saya kebanggaan lainnya. Nanti akan saya uraikan. Inilah gunanya para pengurus create something yang memberikan nilai tambah. Kalau hanya kumpul-kumpul begitu aja, atau tak boleh soal itu. Kita mau ubah paradigmanya. Next. Ya, ini tadi saya, Bapak lihat yang kantor ini. Next. Ya. Lanjut, hanya gambaran saja. Saya umur 46 tahun, pangkat saya sudah 4E. Jadi nggak perlu lama-lama. Lanjut. Ya. Pencapaian terbesar umat manusia terjadi dengan berbicara, dan kegagalan terbesarnya adalah dengan tidak berbicara. Orang Batak itu paling senang berbicara. Makanya ketika Soekarno menjadi presiden, dia hanya memakai 3 suku. Kau pakai untuk apa? Berbisnis, untuk mengayung pakai orang Jawa. Berbisnis, kau pakai orang Batak. Berbicara, pakai orang Batak. Kita tepuk tangan untuk. Komunikasi adalah fondasi dari semua hubungan. Amang, Bapak Penasehat, kami membuat ini adalah bentuk komunikasi formal apa yang dilakukan oleh Pak Ketum untuk acara ini. Maka sistem manajemen yang baik adalah ada top down, ada bottom up. Top down-nya sudah diceritakan apa visi kerjasama, tetapi ini akan didukung oleh bottom up. Ayah ada boy badan muna, ayah ada boy. Inilah yang mau kita himpun. Ya, menjadi ada ide yang baik. Lanjut. Ya, ini mohon maaf kalau saya harus cerita. Kalau banyak nanti saya cerita karena saya sudah mengunjungi 5 benua ini. Sudah hampir 200 negara saya kunjungi. Ya, jadi kalau ada ceritanya dari sana bukan sombong. Inilah untuk menambah ya pemikiran kita. Lanjut. Nah, kalau saya katakan, oh dulu begini, itu pikiran kecil. Ibu tidur ya. Jalan tol Tebing itu dulu hutan. Serta lihat Amanginang. Saya masih bisa kencing. Kalau sekarang saya kencing di situ ditabrak truk. Tapi pikiran yang besar adalah untuk pikiran ide. Hari ini kita ketemu adalah untuk mendiskusikan ide supaya lebih baik, lebih cepat, lebih produktif, lebih bermanfaat. Ya, lanjut. Ya, ini mantan Perdana Menteri Malaysia. Mayoritas di sini sudah banyak yang berusia. Apa dia kata? If you want to be a leader, you must have ideas. If not, you are simply a follower. Bapak-bapak dan ibu yang ada di sini adalah pemimpin. Kita perlu ide.
Tapi ingat, walaupun kita menyampaikan ide nanti, bukan berarti semua ide kita akan ditampung. Ya, seleksi akan menentukan. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Menurut ilmu kedokteran, rata-rata tubuh manusia terdiri dari 350 sendi. Dan diantaranya terdapat satu sendi yang paling menyakitkan, yaitu sendirian. Sendirian. PHBI ada untuk supaya kita tidak sendirian. Boleh tepuk tangan saya? PHBI ada untuk membuat kita tidak sendirian. Ya, ini ilmu kedokteran yang mengatakan. Lanjut. Ya, good. Ya, kebahagiaan terbesar sebenarnya kalau semua orang ada di ruangan ini bisa bahagia. Lanjut. Ya. Ini ada 4 hormon kebahagiaan. Karena nggak mungkin kita bekerja kalau musuh-musuh. Alkitab memang dokter soal ini kan. Ambo musuh-musuh untuk kali itu kan ada bagian asli. Mati surabaya. Ada yang ingat? Saya kasih saus ini. Dopamin, makan enak, makanya saya suruh hadir di sini. Pesan aja makanannya, saya yang bayar ke semua. Ya. Tidur cukup, olahraga, meditasi, endorfin, tertawa. Saya kepingin semua ketawa. Saya ingat dulu Inat Tahamion, gue udah mau make 1 menit, 1, 2, 3. Ya, make bagaimana? Kita lihat, 1, 2, 3. Oke. Siapkan 100.000 satu orang. Saya kasih 100.000 ya. Tertawa, ya, makan coklat, demikian oksitoksin, berpelukan, berbagi cerita. Hari ini aku berbagi cerita. Amat kita penasehat tadi berbagi cerita, ketua umum berbagi cerita. Itu adalah bagian untuk membuat kita bahagia. Bukan saya mengatakan, teori yang mengatakan ini. Terus yang berikut katanya jalan-jalan. Makanya PHBI bikin acara di Samosir supaya jalan-jalan. Supaya tidak sendirian. Oke kan? Next. Kapan waktu terbaik untuk otak katanya? Lanjut. Jam 10 sampai dalam mengerjakan yang fokus tinggi. Makanya kemarin saya minta jam 3. Lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah. Ulang nih, hari ini kita melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi besok kita akan mencapai apa yang tidak bisa dicapai orang. Saya tertarik kata hukum. Papa ada dokter kamu lagi dokter, dan mungkin sampai kenapa mereka tidak memulai. Kalau sekarang para senior sudah membuat ABCD, tugas kita adalah untuk melengkapi. Di sinilah kami hadir hukum amal untuk mendapat kode-kode, mendapat blessing arahan. Jadi tujuan kita itu adalah tetap bisa melanjutkan. Mohon maaf, saya kasih keluar. Lanjut. Nah, para pengurus ya yang ada berlaku hukum law of attraction. Pikiran kita adalah magnet. Kalau ada ide, dang boy. Sehingga kita non, order to son. Dan itu yang membatasi dia. Saya meniti karir dari pangkat kopral. Kemudian dalam usia 46 tahun sama dengan jenderal. Karena berpikirnya nggak pernah normal. Kalau normal saya nggak bisa, nggak menarik. Jadi kalau organisasi ini mau maju, memang nggak boleh karena terlalu normal. Status quo namanya. Harus ada breakthrough, terobosan. Harus ada quantum up, menatap ke atas dengan tetap tidak meninggalkan makna sejahtera. Ya. Terus yang kedua, selalu tanamkan pikiran baik dan positif. Kalau selalu memikirkan berkah yang datang, ini mindset. Lanjut. Nah, ini saya ungkapkan hari ini, mungkin sebagian amang ini nggak enak mendengar ngomongan saya. Pil kina itu pahit dimakan, tapi itu membuat orang sehat. Sama analogi. Ya. Jangan mencari teman yang membuat Anda nyaman. Biar lu wah nggak bakal jawab kesal, tapi nggak berbuat apa-apa. Ada hukum kamu buat gini. Oh iya dia, nasihat baru keren. Apa esensinya? Jangan mencari teman yang membuat Anda nyaman, tapi carilah teman yang memaksa kamu terus untuk berkembang.
Saya ketika diminta, saya bolak-balik opung diminta beliau, maju wakil, nanti lagi saya bilang. Tapi coba saya membaca buku, saya kemarin pulang dari Australia. What's your legacy? Tangis. What's your legacy? Apa legasi Anda? Kesana Anda sudah buat, kesana Anda sudah buat, kesana. Natal tahun baru saya kunjungi harian jam, saya kan masuk ke kumpulan ini. Ada 2 perkumpulan harian jam Medan Baru di sini. Ada? Mulai hari ini saya mendaftar pada baru dia lah. Kalau nanti ada pertamiangan, saya nanti bulan berapa disebut. Nanti saya buat. Legacy. Good. Ya. Jadi katanya hari aja ini kalau mau sukses itu apa? Memang kita harus membaca, mendengarkan. Terus sampai itu kita meeting ini. Ya, dan networking. Lanjut. Ulangi. Musuh kita yang terberat adalah kalau kita hidup di comfort zone. Anggap ya saya bisa. Ambo iso ngono nak kowe nak. Lo harus saudara mengkalah kok. Status quo. Pemimpin itu tugasnya cuma satu. Yang nggak nyata menjadi nyata, yang nggak mungkin jadi mungkin. Titik. Yang nggak mau supaya orang mau. Itulah namanya leadership. Jika kita jadi pemimpin, waktu kita 100%, mungkin hanya 40% untuk keluarga kita. 60% adalah untuk orang lain. Itulah resiko menjadi pemimpin. Kalau Pamang dulu jadi Dandim, jadi apa segala macam, pasti waktunya sudah seperti itu. Ya, itu pengorbanan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam pertemuan kita ini ada program kita harus ada hasil dan harus ada output. Ya, jangan bikin acara selesai terus mau diapain? Nah, saya pertanyaan, kita memikirkan anak kita. Akhirnya untuk selesai kuliah, dia do akses tata baik. Boy Gubernur Sumatera Utara, boy itu Pangdam, boy itu Kapolda, boy itu Pelindo, boy itu Departemen Perhubungan. Halnya siapa acara siap seperti itu? Nah, kalau boleh, saya bermohon kepada panitia, kita protes call kepada gubernur, kepada bupati, segala macam. Ya, tujukan. Kami adalah masyarakat Sumatera Utara yang ingin membangun Sumatera Utara menjadi bermartabat. Next. Ya, ternyata orang sukses ini yang dia pakai. Berpikir positif itu dapat menghancurkan tembok pemisah antara tidak bisa dan bisa. Nah, sukses. Jadi yang kalau nganu program dan guyon, kita juga batasi diri. Ini mana jadi? Saya cerita pengalaman dikit. Ketika dulu saya sekolah di akademi, itu para profesor, saya keliling dunia. Dalam hati saya cuma satu. Kau lihat ya 5 tahun lagi, kalau nggak ku hajat dunia. Puji Tuhan, dia buka jalan. Tapi apa yang kita lakukan itu kerja keras. Buat network. Ini hanya sharing saja. Kalau ada yang masih minat. Lanjut. Ya, jangan beresin dulu masalah PHBI, beresin dulu pikiran kita. PHBI sudah punya 3 cara. Jangan lagi dikomentari otusan. Fokus. Ya, lanjut. Ya, tiada penjara terbesar kita dalam pikiran kita sendiri. Kamu, belum dicoba kok sudah kamu. 2019 saya diundang ke Cina berbicara, hingga di kantornya Jack Ma. Apa dikatakan Jack Ma? Ketika saya miskin ngasih nasihat, saya lihat belum jadi bos. Nasihat saya dianggap kentut, saya lihat. Begitu saya menjadi CEO, kentut saya dianggap nasihat. Itu Jack Ma. Apa artinya? Penjara kita itu adalah pikiran. Next. Nah, hari ini saya ingin merubah mental kita semua. Dari mental yang tertutup menjadi mental yang terbuka. Ya, lanjut. Ya, ada namanya fixed mindset, ada namanya growth mindset. Kalau fixed mindset itu kira-kira apa? Aduh, nggak mungkin lah kita lakukan. Udah bulan Juli, saya katakan kepada Pak Ketua waktu ketemu, just God. Besok kita ke Jakarta, kalau perlu Jakarta, terus Pekanbaru, gimana lagi satu lagi Pak? Medan ya. Kumpulkan, kita fokus. Karena kalau dalam
istilah manajemen, energimu terbesar buat untuk hasil terbesar. Kita lakukan kesempatan. Jadi hari ini kita ini masih konsolidasi sampai beberapa, tapi mulai dari bulan April ada lagi waktu konsolidasi. Ya, itu sudah waktu untuk menyiapkan segalanya. Nah, kalau orang yang fixed mindset susah dia bicara. Kalau orang yang growth mindset itu mengenal tantangan. Saya sebelum masih berketepatan ini pula pola pikir saya. Kalau nggak tetap saya tinggal di sana. Nah, tetap saya tinggal di sana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang ada di kontrol kita, yang ada di luar pemikiran kita. Ya, apa yang ada di penegak? Saya, aksi saya, ya bagaimana mengendalikan masalah. Jadi kalau ini di dalam kontrol saya, cukup saya kendalikan. Kalau di luar kontrol saya, makanya ada organisasi. Organisasi inilah yang akan menyelesaikan semua problem. Kalau kita hanya sendiri memecahkan, tapi kalau bersama akan lebih baik. Lanjut. Ya, lanjut. Usah. Lanjut. Ya. Katanya ulangi. Nokia itu connecting people. Lanjut. Corona disconnecting people. Balik lagi. PHB itu connecting people. Amin. Supaya kita bersatu kembali. Next. Lanjut. Ya. Lanjut. Ulangi. Inilah tadi yang dikatakan oleh opung kami. Jadi penarik oposisi negatif. Ulangi. Pemimpin itu, para senior itu memberikan harapan. Baik kami pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, harus lebih besar. Harapan. Yang kedua apa? Kegembiraan. Unang ruang nokalat dan mangan. Biar melihat caranya kalau itu kosong itu apa. Gimana ini? Terus apa? Semangat. Kalau tadi Opung dan Amang sudah memberikan semangat dalam perspektif historical data, dulu saya memberikan semangat hari ini for the future dalam perspektif leadership dan terus apa lagi? Ketenangan. Yang duduk di pasu-pasu di ibadah akan dibuka kendalanya juga. Itu tadi kan yang kita tahu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau percaya dan mau melakukan? Kalau kita hanya percaya tidak melakukan, tidak akan ada rezeki. Cinta, saling maha, bersama mahita. Terus apa lagi? Ras, hormat. Makanya tadi sebelum saya mulai hormat berat. Ya. Itulah menunjukkan bahwa Harianja yang ada di sini sangat menghargai para senior. Boleh tepuk tangan? Kita hanya bisa kerja kalau kita merasa tenang. Lanjut. Next. Nah, ini yang pokok sekarang. Mengapa kita Marga Harianja dan Hoborunya butuh organisasi di PHB? Kita ini makhluk sosial. Yang paling tidak enak itu sendirian. Supaya tidak sendirian, ada organisasi. Ada organisasi tidak mungkin dia talk, harus ada interaksi. Interaksinya apa? Dengan ngomong, dengan acara, dengan apa, dan kontribusi. Kalau Bapak dan Ibu Harianja, terus masuk Harianja, ada yang salah. Ya. Jadi kita Marga Harianja putar kamu sama kecil kan? Karena makhluk sosial. Yang kedua, ini adalah tempat berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi pengalaman. Dan hari ini saya berbagi ilmu. Amang, Inang, kalau saya diundang di luar negeri itu 5.000 US dollar saya minta. Tadi Rektor UISU mengatakan, Pak Herman, Bapak nanti berapa bayar? Kami bayar. Bapak mau bayar berapa saya? Bukan sombong. Pak, kami cuma ada sekian, Pak. Berapa? Bisa nanti nggak 10 juta, boleh? Karena itu saya bagikan ilmu, bukan saya hebat. Inilah kenapa kita ada PHBI. Terus apa? Memberikan aspirasi pemersatu dalam marga. Marga dia, Harianja. Ayah masalah, beta, terbantu ibadah. Ayah masalah, ayah kerja, polisi, ayah kerja, angkatan, waduh dia kerja, anak gue benom. Belum pesiu,
Bisa, nggak bisa. Itulah networking. Networking ya, networking. Tenaga Kan, pikiran. selamanya dengan tenaga, dengan Tamiya. Ay hadir di sana aman, hadir aman di sana rumah saya, sehat mau dari nggak sehat. Jadi kontribusi kita bisa banyak kan, bisa dengan doa, bisa dengan hadir, tidak selamanya dengan ya. Networking. Lama waktu sambutan jadi lurah. Networking. Info aksesnya. Saya hari aja. Mana tahu buktinya? Saya anggota PHB. Inilah manfaat kenapa kita harus masuk ke PHB. Ada 5 manfaat yang kita peroleh. Jadi besok panitia, ayah ada gunanya acara pertanian. Ayah ada manfaatnya. Bapak Ibu harus mampu menjelaskan. Makanya hari ini kita kumpul. Sehingga nanti semua stakeholders harian J itu memahami arti manfaat daripada organisasi PHB. Lalu tidak ada ngomong, buktikan dengan fakta. Kita dahulu siang waktu makan ibadah dan nombor keluarga. PHB mana roh? Kita dahulu si B waktu mereka ibadah ngamoding sudah. Kita mah PHB mana ngomong. Kita dahulu si C anak-anak lu selesai, nggak 25 tahun, dapur kali itu, siap harian jauh mama. Itu perlu data supaya orang percaya dengan PHB. Siapa yang berbuat? Kita semua. Ini kan oleh dan untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Oke ya, inilah kenapa kita butuh hariannya. Jadi, apa semua dan ibu yang ada di ruangan ini besok harus mampu menjelaskan ini kepada semua stakeholders kita. Baru orang mengatakan, nyesal saya tidak masuk hariannya. Ternyata di sana orang-orang beriman dan bertakwa. Boleh tepuk tangan. Karena hukum bertakwa, kamu terus jadi muslim, gak ada urusan dengan ini. saya sudah go internasional. Lanjut. Nah, terus kalau saya sudah masuk anggota PHB, apa manfaatnya untuk saya? Apa nilai tambahnya untuk saya? Maka ada 4 nilai tambah. Ingat, di Alkitab maupun mantan Presiden Amerika Serikat pernah berkata, jangan tanya apa yang kau berikan, apa yang diberikan negara padamu, tanya apa yang kau berikan. Sama. Alkitab kan juga menyebut itu, carilah maka kau kan mendapat. Gimana itu ayatnya? Matius 7:16. Oke, sudah ya. Social benefit. Itadaham lu kalau dan hadiah dia, wah, utadaham, ayo makan hadiah jemaat. Itu orang yang punya ini. Nah, itadaham lu, ayo penasehat kami. Itadaham lu, ayo, itadaham lu kepala BEN, wah hebat deh. Itadaham lu ketua PHB, wah hebat deh. Penasehat hukum, hukum karma, hukum riba, hukum apa? Social benefit. Kadang dulu ada jalan. Oh iya, yang gini kan dulu kan, yang gini kan. Social benefit. Ya. Nah yang kedua apa? Capital benefit. Kalau ada harian di sana, nah itu dari sini. Gue lu kira-kira kalau kamu tiga. Kali di sana, kemarin istilah badai. Nah, anaknya di Palembang, saya belum tahu kemana. Anak ambil di sana. Saya telepon dia di sana. Itu ada di Udin ini, dia masih merespon untuk butuh proses. Itulah capital benefit. Saya kemarin ke Dumai, berkepala di marga hadiah dia, marga apa namanya? Bukan papahan, ya satu lagi yang tidak Pandiangan ya. Nah, dia datang seseorang pada saya, bang, gini. Oh, kamu juga nasi ayah mas saya tahu betul. Saya telepon di sana. Itu adik saya Pandiangan. 2 minggu kemudian dapat kerja. Itulah manfaat. Talking. Jangan
Kita harus berbuat dulu baru ada hasil. Ya, itu namanya capital benefit, professional benefit. Wah, ada guru harianja, ada kepala BNN harianja. Saya bikin acara di kota kerjasama dengan BTPN 3. Saya kumpulkan remaja. Beliau ini saya minta 2 kali ya. Siapa itu? Harianja. Capital benefit. Jadi anggap televisi di Amang, di Ina segala macam, ada kesempatan kita jual. Kamu di mana? Di Kabanjaya. Apa bisnismu? Hotel. Nanti kalau ada acara pakai hotelnya dia. Itulah networking. Nah yang terakhir di situ apa? Prosperity benefit. Nah, odong ngata masih sekolah, dapur kari juga kan sejarah. Oma manfaat. Kenapa saya harus masuk PHBI? Dan itulah nilai tambah yang saya peroleh. Tetapi untuk publik bisa mengetahui ini harus ada pencerahan, harus ada sosialisasi, harus ada data yang detail sehingga mereka memahami secara itu. Ketepatan kita memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman yang berbeda-beda. Next, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kalau PHBI bulan Juli 2003 akan melakukan acara, apa kontribusi saya hari menjadi Hoboruna? Apakah ide? Apakah waktu? Apakah tenaga? Apakah uang? Apakah nego? Nah, serta juga Bang. Efek itu udah dong. Sama saya tahu. Wah, bilang dong. Ayo tak ada dong. Anggur camat orang rumpi. Apalah order. Jadi gue ketemu. Oh, kamu mau tuh telepon. Itu juga adalah kontribusi. Nah, yang paling baik kalau ini semua bisa kita berikan, inilah yang dinamakan 4 sehat 5 sempurna. Dengan Amang dulu di waktu sekolah kita SD, minum susu, minum ini supaya 4 sehat 5 sempurna. The question is, what kind of contribution you can give to organization? Sahabat, ahadu buil yang mudah tuh pihak itu. Perut gua saja man bukan saya. Nah, kalau inilah cara kita. Apa cara kita tadi? Ada 3. Nah, kalau acaranya ini sukses tercapai, ramai, nah ini menjadi kebanggaan kita semua. Saya waktu itu panitia. Penasehat Odo. Ketua umum Odo, isi sekretaris Odo, isi benar Odo, isi personal pride. Baru masuk itu apa? Family pride. Isi tanya anak muda itu. Juli dari Jakarta siapa? Oke. Ben, kamu rupanya ketua yang acara kemarin. Hebat Bapak Ben. Family pride. Gue suka musik tuh Amang Polan. Bisa, dah. Amang Polan itu apa? Family pride. Yang berikutnya apa? Organization pride. Hebat tuh hari yang hebat. Sukses doa lima pengen acara bulan Juni tanggal 7 8 di Onarlunggu. 3 hari naruh 5.000 hala roast beef dan sendiri mangan. Maksud saya sendiri mangan. Dan sudah datang dan sudah. Jangan alih-alih. Dan semua. Ya, modal kita. Inilah fokus kita hari ini. Esensi dari pertemuan kita ada di sini. Next. Nah, when someone love you becomes a memory, that memory becomes anggota yang mencintai PHBI itu adalah kebanggaan. Lanjut. Nah, PHBI apa yang dikatakan Om tadi benar. Maka kita panitia perlu benchmarking. Waktu pertanyaan Pak dulu 3.000 hal. Motif dari siap yang 2 sebelumnya. Oke, kira-kira jadi lebih 1.700 lah. Inilah benchmarking untuk menentukan pertanyaan keempat ini lebih baik dari sebelumnya. Harus ada bandingan.
Yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga. Sehingga legasi daripada panitia yang kapal ini akan nampak. Oh, waktu pertama 800 orang, ke 700, yang ketiga. Kalau ini nanti bisa 5.000. Wow! Itulah legasi. Ya. Itu legasi. Jadi PHBI tidak bisa dalam mode bertahan hidup. Kita harus berada dalam mode pertumbuhan. Kalau dulu tidak ada rumah kesaktian, nanti makanya saya dalam meeting dengan teman-teman saya katakan, dalam buat skena harus ada yang namanya sangat optimis. Yang kedua optimis, yang ketiga moderat. Jadi kalau nggak bisa langsung bangun, mungkin fondasinya sudah ada segala macam, negara kebanggaan. Tapi kita harus optimis bisa membangun. Nggak bisa mau bertahan begini aja. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya lagunya Q sera-sera. Whatever will be with you. Oh enggak, Sony nggak boleh. Next. PHBI sama dengan TV Samsung. Saya kemarin ke Korea. Ini saya ambil di Seoul. Apa kata? Do bigger thing. Berbuatlah kita lebih. Sama poda-poda ini yang pungin nanti. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ini acara kita. Sorry, sebentar. Ya, lanjut S. Ya, lanjut. Sorry. Lari dia. Sorry, hari ini saya mimpin rapat sampai 5, jadi pegangnya. Mana itu? Mana? Ke atas lagi. Rame-rame aja, nampak. Tidak salah ini. Memang ini tadi. Terus. Ya, ini. Oke kan. Ini acara kita. Fokus kita hanya 3, energi kita hanya untuk ini. Ya. Lanjut. Ya. Ini sudah kita buat tujuan kita, jangan lagi diputar kacir ini. Yang tadi gambar itu udah masuk ya? Belum, yang rame-rame di bawah. Oke, terus persiapan kita katanya 50% dari kesuksesan. Persiapan itu dimulai dari mindset, dimulai dari administratif, baru action. Administratif itu udah, hari ini kita buat untuk Kota Medan secara khusus. Kenapa? Karena Anda adalah sangat potensi bagi pihak. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ulangi. Tidak ada hal-hal luar biasa dicapai melalui cara-cara biasa. Jadi kalau biasa kerja kita nggak akan dapat itu yang 5.000 sekian orang. Ini ada kata-kata dulu saya buat, lanjut. Ya, jadi katanya kita membuat planning ini, ya perencanaan sudah dibuat, lanjut. Ya, ini saya tertarik dengan orang Jepang. Jangan berkata aku tidak bisa, itu kebiasaan orang miskin. Mana konsepnya? Belum bisa. Gambarnya belum bisa. Itu kebiasaan orang miskin. Kalau nggak bisa, caranya gimana? Itu baru orang kaya. Ya, ini motivasinya. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Nggak usah ini. Terus sudah tadinya. Mana ya? Kamu buat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, fokus cerita kita hari ini adalah bagaimana kita menyamakan pola, bagaimana kita menyatukan hati kita. Sekarang untuk melakukan acara itu dibutuhkan keterampilan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tugasnya adalah untuk mengumpulkan dana, monggo. Kalau Bapak dan Ibu ditugasi buat acara, monggo.
Kalau Bapak dan Ibu ditugasi untuk mendekor acara, monggo. Terus toolset. Memang masuk organisasi ini perlu pengorbanan. Yang paling sakit adalah pengorbanan perasaan. Paling sakit. Nama Benos harus ngonon. Apa itu dak ngonon? Ingat, ada yang menghargai Bapak ini, Tuhan. Tapi kan Bapak pikirkan si asli itu. Ketua ya songonon ya tuson. Habis waktu kita pikir. Kita bekerja adalah untuk kemaslahatan hariannya. Yang memberikan itu adalah Tuhan. Kalau nanti pas pengurus atau ketua lupa mengucapkan terima kasih, oke. Ayo mau gara-gara sauti, nggak usah lagi. Kecil kali kita jadi manusia. Jadi orang yang selalu tidak sukses adalah orang yang selalu membawa perasaan ABCD. Pemimpin yang besar, itu orang yang besar itu adalah mampu mengesampingkan hal-hal yang kecil untuk mendapatkan hal yang besar. Excellence. Dan yang paling penting itu adalah kita lakukan. Jangan hanya kita cerita. Mulai besok langsung kita kerja keras. Sama ketika ketemu Jumat langsung saya siapkan. Action. Lanjut. Nah, lanjut. Saya ini lanjut. Nah, saya bawa ke perusahaan dulu ya. Ulangi. Kenapa ini organisasi ini bisa hebat? Usianya lebih 100 tahun. Lanjut. Ada namanya Aris de Gaulle, saya ketemu dia di Belanda. Dia membuat buku. Perusahaan atau organisasi itu pada intinya adalah orang hidup. Terus saya katakan gimana caranya dia hidup? Bahwa perusahaan itu pada orang hidup diperlukan. Nah, pertama sensitif terhadap lingkungan, mau belajar dan beradaptasi. Jadi besok kita tadi, kalau besok kita mau mengundang seseorang, jangan berharap dia memberi, kita dulu memberi. Pak, ini ada undangan dari PHB untuk acara, terlampir ulos kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi kami. Terima kamu. Secara moral, malulah saya kalau tidak berkontribusi. Yang kami harapkan dari Bapak, kalau bisa 5. Kita coba di surat ini. Pertama, pemikiran Muna. Kedua, kedatangan Muna. Patu, waktu Muna. Pak Opat, anggota ibu Pak Limaun, anggota dahamu do Menteri Adi. Wow! Orang Jawa bilang, saya diwongkan. Berketepatan istri saya dari Malang. Orang Jawa bilang, diwongkan. Jadi, udah kasih aja undangan sama si Bapak Siang, udah gampang itu. Harus ada nilai tambah. Mulai hari ini kita buat sesuatu nilai tambah. Jadi kalau sudah kita kesamping, undangan, dan tidak bisa ini untuk semua orang. Jadi, mohon maaf ini, kenapa naik pesawat ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi? Ya memang berbeda perlakuannya. Dia bayar lebih, dia mendapatkan lebih. Berarti tidak ngomongkan dia. Ya, jadi saya tidak punya waktu, saya tidak bisa datang, saya bisa berkontribusi. Makanya dalam undangan kita sebut itu. Senang kali lah PHBI, kalau Bapak ada ide dari Bapak, ada ABCD. Hanya terlampir dulu sih. Itulah yang kita bilang tadi. Ya. Nah, yang kedua katanya membangun komunitas yang kuat. Ya, hubungan konstruktif melalui data tadi. Ya, lanjut. Terus. Mana yang tadi? Terus. Yang tadi mana? Belum. Yang kamu buat tadi Pak? Bentar ya Pak ya. Nah, sambil dicari Bapak. Tentunya kita di organisasi ini macam-macam tipe Pak. Ada tipenya yang banyak ngomong, ada tipenya yang pendiam, ada yang tipenya cerewet, ada yang tipe. Kalau kita semua sama, nggak mungkin kita jadi manusia. Jadi jangan karena perbedaan karakter lantas merusak organisasi. Nggak boleh. Jangan karena perbedaan karakter merusak organisasi kita. Kita punya fundamental. Kita punya undang-undang dasar 45-nya kan. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Nah di dalam pelaksanaan itu pasti banyak beda pendapat. Pertanyaannya bagaimana kita membuat demokrasinya bisa semakin baik. Ya. Di PHBI kita akan menjumpai tipe orang seperti ini. Lama-lama ya kan? Macam-macam itu.
Ada namanya intelligent, orang yang berpikiran positif. Ada yang sok tahu semua, ada yang hanya ngomong toh, ada yang malu-malu. Oh nggak bisa, rejected. Terus ada lagi tuh, Anda, mana mungkin kita buat itu? Ada lagi yang tipenya apa? Wow. Ada lagi tipenya apa? Provokator. Ini kita jumpai. Jadi bapak dan ibu jangan gara-gara ada seperti ini terus kita mati. Kenapa organisasi lain bisa hidup? Kok kita mati? Berarti ada yang salah dengan kita. Itulah gunanya kita ngumpul hari ini untuk menyamakan satu perspektif, satu mindset, satu pola pikir, satu hati, satu tujuan, satu semangat, satu output, agar PHBI seperti katakan Om tadi sukses dengan parameter lebih baik dari sebelumnya, lebih banyak dari sebelumnya, lebih hebat dari sebelumnya, dan lebih dari sebelumnya. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris, ada namanya comparison of degree. Baik, lebih baik, paling baik. Kita nggak usah paling baik. Makanya judul kita tadi, doing the most good. Apa yang terbaik bisa kita berikan kepada hari ini. Ya. Nah, jadi jangan karena kita menghadapi tipe ini, terus kita istilah Batak dan lain, malah lah. Tapi kali kita mikir ini, mengerti. Itulah gunanya kita berkomunikasi hari ini. Lanjut. Ya, terus saya ini nggak usah. Ya sudah, ini nggak usah. Lanjut, ada lagi. Terus. Nah, jadi ini saya pinjam dulu dalam Alkitab. Kata jangan takut, ada sebanyak 365 kali dalam Alkitab, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Nabi BPH dan sukses sekarang. Kalau masih bagian ganti aja namanya. Kata jangan takut ada sebanyak 365 dalam Alkitab, sama dengan jumlah hari dalam setahun. So friends, are you still worried? No. Kalian katakan orang telah bekerja sambil berdoa. Nah, artinya Tuhan mau supaya kita jangan takut menjalani hidup diberikannya setiap hari. Dan datang aja kita. Ayolah hidup kamu bukan hidup. Amuduk sematamu dipasi-pasi Tuhan. Itu kata-katanya. Next. Ada lagi? Ya. Jika ulangi. Jika kita melakukan yang biasa, maka kita akan mendapatkan yang biasa. Kalau kita melakukan hal yang luar biasa, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Dan itu aja pertanyaan. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, panjang lebar kita perlu diskusi. Ya, fokus kita hari ini adalah pertama, kita bagaimana menyelesaikan. Kemarin dalam diskusi singkat, silakan nanti Pak Ketum. Ada 3 fokus utama untuk kegiatan ini. Pertama Kota Medan, kemudian Jakarta, yang ketiga adalah Pekanbaru. Tapi nanti kita serahkan kepada Pak Ketua Umum dengan Bapak-Bapak penasihat dan pengurus lainnya. Saya sifatnya mendorong akses informasi, kapasitas yang saya miliki, saya berikan sepanjang itu di bawah kendali saya. Ya, hari ini saya buktikan, kalau saya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kan nggak boleh tahu kan. Kalau hari ini kita ketemu, ini adalah bentuk kontribusi yang saya mengatakan saya mencintai hariannya. Saya memberikan ide, saya memberikan ABCD, bukan mungkin. Karena para senior telah banyak berbuat. Hari ini kita senang banget bisa hadir semua di tempat ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, sifatnya adalah memotivasi, ya, membuka cakrawala yang lebih luas, yang teknis, biarlah Pak Ketum dan pengurus lainnya. Nah, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan yang berhubungan dengan itu. Janji saya tadi kepada ibu yang bertiga tadi, yang ketawa 1 menit, nanti akan saya kasih 100.000. Cair. Ya, silakan. Perkenalan keluarga Bang, karena anak-anak Abang dia tahu kita. Baik. Saya dulu seperti saya katakan pernah jadi pemerintahan di Angkatan Laut, pernah jadi Coast Guard, kemudian di kantor administrator pelabuhan karena dirutnya dari Angkatan Laut, pernah sama sekolah di Amerika, saya ditarik ke PDI. Dari kepala diklat, kepala humas, jadi GM di Tanjung Pinang, ketemu dengan Per Haryanja, kemudian saya senior manager,
kemudian menjadi direktur. Setelah direktur di Medan, di Belawan, pindah saya ke Makassar. Ya, habis 2 periode semua akan berakhir. Nggak ada yang abadi kok di dunia. Ya, terus saya menjadi Presiden Indonesia Maritime Pilot. Saya capek Pak. Hampir setiap minggu. Ini kalau ngatur jabatan saya sudah mati-matian. Ya, hampir terbang saya setiap saat. Ini saya mau ke Italia lagi. Ada yang mau diurus sana. Istri saya dari Malang, berketepatan sekarang itu kepala bidang lalu lintas angkutan laut di kantor otoritas pelabuhan Belawan. Anak saya ada 3, 1 dokter, Hereta Silviana Inger, sedang ngambil spesialis di rumah sakit khusus sana. Yang nomor 2 itu laki-laki, ya, itu baru selesai dari USU, dia IT, ya. Yang ketiga itu masih SMA kelas di SMA Negeri 1. Jadi 2 bolu, 1 junior, ya. Jadi itu kira-kira kan. Kami Jalan C Batu Rata nomor 1, persis di pojok sana. Kalau Bapak tahu Ibu ada di situ Pak J. Hasilalahi, depannya itu rumah saya. Jadi kalau ada waktu silakan. Ini ada staf saya yang standby. Ada di situ rumah, di sebelahnya saya buat training center, di belakangnya itu ada hotel saya buat. Saya punya beberapa sekolah di Belawan, di Marelan, segala macam. Dari dulu saya masih latihan memang tidak bisa stop. Dulu pernah saya ngomong begini, ini hanya off the record. Saya suka angka 11. Saya katakan kepada anak-anak bonti anak kita, Bapak kepingin punya 11 mobil, punya 11 rumah, punya 11. Dan saya tunjukkan kepada mereka. Saya bawa 11 mobil, saya bawa khusus foto. Bukan mau aman, hina, gak ada yang bisa kau capai. Asal kau pertama percaya kepada Tuhan, percaya kepada dirimu, bekerja keras, buat hubungan baik dengan siapapun, dan jangan pernah berhenti belajar. Ya, kalau saya mengungkapkan itu tidak ada lain hanya untuk memotivasi. Jadi itu kira-kira mengenai kami. Ada waktu silahkan kita bersilaturahmi, ya silahkan kita ngobrol-ngobrol. Saya rasa cukup jelas. Oke. Ada lagi? Terima kasih atas motivasinya. Setelah saya melihat dan mendengar ini, kiranya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang. Siap, senior. Buat anak saya secara tutur, saya merasa tercengang baru pernah lihat motivator yang seperti ini. Yang itu ke depan, alangkah di sesi Mubes juga saya rasa beliau ini dihadirkan untuk motivator yang tidak pernah dilihat oleh Poparan Haryanda, dan juga di sesi pesta Haryanda. Ini mungkin masukan pribadi dia, mudah-mudahan beliau bersedia. Itu adalah harapan saya, Komandan. Kalau untuk Haryanda sampai titik darah terakhir. Amin. Kalau ada amal kita maupun kita dan doa kita, kalau Haryanda bisa berbuat, masa kita tidak bisa berbuat? Tidak ada contoh. Ada lagi? Jadi Siap. tambahan lah. Saya pikir menambahi apa yang disampaikan Alam ini. Jadi saya pikir ini perlu juga kita buat pertemuan di Jakarta. Kita buat jadwalnya di Jakarta kapan. Nanti setelah Jakarta mungkin di Pekanbaru, Riau, dan mungkin kalau bisa kita libatkan dari Batam, itu memberikan sosialisasi juga. Karena mungkin banyak juga pemahaman dan kurang perhatian. Padahal memang mampu orangnya. Dan kurang beri perhatian. Jadi iya, jadi ini harapan kita, bagaimana upaya kita itu bisa kita lakukan segera. Oke. Demikian. Oke. Saya tanya Ketua PHBI Kota Medan. Oke. Fokus kita sekarang kembali ke atas. Saya pakai strategi marketing, strategi korporasi, setelah tentara nanti Amang lain menjelaskan. Kalau biaya kita berapa rencana? 300. Total 1,5 M. 1,5 M ini harus kita breakdown. Ketika kita mengelola perusahaan, mana yang paling potensial?
Kalau ternyata 1,5 M ini bisa dapat kontribusi 40% dari Jakarta, maka energinya kita fokus ke Jakarta. Jadi jangan kita datang ke Jakarta, subak kamu masa mana, subak kamu masa mana, kayak apa yang mudah. Jadi yang kita siapkan adalah strategi marketingnya. Kami sudah kumpul di Medan, kami sudah kumpul, kami sependapat. Orang Jakarta adalah aliansi terhebat di dunia. Maka kami harapkan dari Bapak adalah 40% dari 1,5 M. Untuk membiayai apa? A, B, C, D secara finansial, A, B, C, D secara fisik, A, B, C, D kita beda. Jadi yang lain mengalir, oke, saya setengah 40% dari 1,5 M berapa? 600. 600 juta. Nah, 600 juta orang dia rumah nggak sudah di Jakarta. Saya diam di Jakarta. 600 kakak bagi hamu seribu sehari. Jadi kita jangan minta, kita kasih cara menyelesaikan. Jadi kalau Bapak di Jakarta ada 600 orang yang kontribusi hanya bisa sekian, kami pasrahkan ini kepada Ama. Gitu. Tapi kita tidak. Kita datang ke Jakarta 600 pen, 600 kona talena ketua, mewakili. Harapan kami oleh kamu. Banggakan dia, buat dia hebat. Kemudian kita hargai. Ya. Kemudian kalau Pekanbaru bisa memberikan katakanlah 25%, Medan 25%, sisanya bagi. Medan 25% berapa? Anak muda? Gimana? 25% dari 1,5? 300. Rumah itu mau? IP gak harian di kota Medan. Ada lo 200 kakak, 1.000 masalah. Selesai. Itulah yang dilakukan orang Padang Pantai. Kita lihat aku orang Lotok Kunan. Dia mengikuti pola Belanda, Puki maknanya. Kita lihat. Tinggal kita perlu sekarang membreakdown. Ayolah, 225 juta orang mana? Om Matuson. Nanti waktu dokumen, waktu bangunan. Ayo ditindak siang PHD Kota Medan. Makanan siang kita hari ini adalah dari PHD Pekanbaru. Madokata mahita, boleh hati mati PHD. Menggagal semua orang. Nah, terus yang dari mana lagi yang sisa-sisanya? Ya itulah yang ketek-ketek ini. Maka fokus energi kita adalah kemari. Maret harus tuntas, Pak. Paling lambat. Kita kasih deadline waktu untuk nyetor. Lalu nanti kemana lagi? Pakam lah, kemana lah. Tapi ingat, kalau mereka mau sumbangan ini, ada maksud sumbangan. That's why I'm saying you have to be able to communicate, to make presentation, to persuade, meyakinkan mereka. Caranya. Itu kira-kira. Jadi panitia, tolong ini di break. Nah, jadi non, kalau misalnya nanti ada pertemuan Medan, kita datang. Nggak dibuka kamu, biarlah saya korbankan waktu saya supaya semua membuka. Dan pada waktu ketemu langsung aja buat kolektif. Baik kamu sendiri. Usah bertele-tele. Pemahaman itu yang perlu. Nanti kita jelaskan. Ada mal. Jadi tolong kalau ada mau sertifikat atau amal kecil. Kalau ada harian dia tiba-tiba yang susah dibantu pihak itu, datanya dikirimkan ke saya. Dia ada fakta. Kalau ada misalnya orang harian itu kebutuhan yang jelas, tunjukkan datanya. Bukan ini short order, memang tidak. Karena itu dibutuhkan orang sebagai testimoni. Bagaimana Pak Ketua bisa? Oke? Ya, mudah-mudahan ini. Ya. Baik, ada yang lain? Nah, untuk ini saya minta sekretaris, memang Anda harus kerja super ketat. Ingat bahwa organisasi kita ini akan maju ketika hitam di atas kucingnya baik. Kita membutuhkan seorang administrator
yang konseptual, jangan biasa-biasa. Hari ini, saya bilang, nggak ada yang bisa nggak dicari, semua ada jawaban di sini. Pertanyaannya bukan bisa apa nggak hari ini, mau apa tidak. Sedia dong bisa. Untuk menggugah orang itu kata-katanya tinggal. Jadi sekarang kita tinggal fokus. 1,5 M, 600 juta adalah porsinya Jakarta. 325 juta adalah Medan, 325 juta adalah Pekanbaru atau Riau. Sisa kita cari lagi. Terus seperti yang saya katakan tadi, Amang, Inang, Bapak Ibu punya nek. Baik kamu mau yuk, saya ada undangan itu sana. Baik kamu mau yuk, saya ada undangan itu sana. Saya bisa buka. Jadi Opung, Amang, kita ketemu hari ini adalah untuk membreakdown bagaimana sistem kerja kita ini akan lebih terarah, efektif, efisien, produktif, dan tersisa. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mendengar dari Inang. Ada? Silakan Inang. Siapa yang mau bertanya? Oleh teman dia bukan mau bertanya, untuk oleh ate. Thank you very much. Joko nama nanti 100 ribu masing-masing. Sudah melebihi dari itu kami terima dari Amang. Yaitu motivasi yang baru kali ini saya pernah mendengar motivasi. Saya dengan Amang panjang umur sehat-sehat. Mulai ada. Sehat-sehat. Ada yang lain? Oh ya, baik. Ini saya tutup dulu. Apa yang saya berikan tadi itu Amang, Tu Inang, Topung Nami bukan mengajari. Dengan segala kerendahan hati, makanya di sini saya katakan sharing session. Ya. Kalau orang lain saya kasih ini masa tubuh darah saya sendiri nggak saya kasih. Di luar negeri, di Amerika, di Eropa, Australia, Cina, saya kasih seperti ini. Ini bulan November, Oktober, kemarin saya keliling Kalimantan semua. Ini masa keluarga aku kasih. Kekuatan pertama kita adalah semangat. Bapak Ibu biar sehat, biar kaya, kalau nggak ada semangat, nggak ada arti hidup. Ayo, kamu latihan haji tuh lah sebenarnya. Tapi kaya ini harus semangat. Penyakitnya bisa hilang. Ya. Sekarang saya udah bangkit sekali lagi sebelumnya bercerita. Saya mengatakan PWHBI bangkit, dan berprestasi. Ya. PHBI Bangkit, tangan menyerah, berprestasi. Lagi sekarang tangannya naik dulu. Bangkit, tangan menyerah. PHBI bangkit, tangan menyerah, berprestasi. Ya, anak muda maju ke depan.